Amsal pasal 4 ayat 20-27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang didolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pentingnya menjaga hati. Saudara-saudara, manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari bagian materi yaitu tubuh dan non-materi yang sering disebut jiwa atau roh. Istilah hati seperti umumnya digunakan pada saat ini bisa merujuk kepada bagian-bagian ini. Jadi kita bisa berbicara tentang hati dalam pengertian fisiologi atau psikologi, akan tetapi secara biblikal istilah hati digunakan untuk merujuk kepada bagian non-materi dari manusia dan tidak biasanya digunakan untuk emosi, melainkan lebih untuk pikiran, akal budi, atau kehendak. Maka dalam arti inilah kita harus memahami nasihat Salomo dalam Amsal pasal 24 ayat 23, agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagian non-materi dari manusia ini, seperti halnya bagian materi, adalah tempat Allah berkuasa dan harus diperintah menurut hukumnya. Allah bukan saja membuat tangan kita dan melarang kita mencuri, Dia jugalah yang menjadikan hati kita dan melarang kita untuk mengingini. Sungguh hati lebih penting karena hati inilah yang menggerakkan tangan kita, kaki, mulut, dan lain-lain, yang memberitahu kita apa yang seharusnya dilakukan, kemana kita harus pergi, dan apa yang kita katakan. Maka Tuhan Yesus memperingatkan kita, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Baca dalam Matius pasal 12 dan Lukas pasal 6. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Salomo ketika dia melanjutkan dengan berkata tentang dari situlah terpancar kehidupan. Kata terpancar di sini bukan merujuk pada materi atau subjek, tetapi kepada aliran atau arus yang menuju keluar. Bandingkan perempuan yang menderita pendarahan dalam Matius pasal 9 ayat 20. Kata pendarahan di sini artinya bukan bahwa perempuan itu darahnya bermasalah, melainkan secara harafiah darahnya mengalir keluar. Dari hatilah semua keputusan dan aktivitas mengalir keluar. Dengan kata lain, hati adalah sumber yang menentukan bagaimana hidup kita dijalani. Maka betapa pentingnya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apakah yang terjadi dalam relung-relung pikiran kita? Pemikiran-pemikiran apakah yang ada di benak kita ketika kita sedang sendirian atau tidak beraktivitas? Apakah kecenderungan kehendakmu dan arah keinginanmu? Percayalah bahwa apa yang ada dalam hatimu tidak akan tetap tersembunyi.
itu akan mengalir keluar ke dalam hidupmu. Dan jika itu jahat, akibatnya bisa sangat merugikan dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu kasihi. Saudara-saudara, camkanlah peringatan ini. Dalam hari-hari mendatang, kita akan memikirkan tentang beragam aspek dari hati yang seharusnya kita miliki dan yang tidak seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen. Semoga Tuhan menolong kita dengan waspada, menjaga hati kita sesuai dengan pola Alkitab. Saudara-saudara, Allah melihat, memeriksa, dan menguji hati. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Ingatlah bahwa segala yang engkau lakukan mengalir dari hati. Jika hatimu baik, maka baiklah perbuatanmu. Jika hatimu jahat, maka tidak mungkin yang baik keluar dari situ. Ada orang yang terlihat baik, tetapi motivasinya jahat. Tetaplah itu jahat. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan, karena firman-lah kita dapat menjaga hati kita tetap bersih sesuai dengan kehendak Allah. Makin giat dalam pelayanan, mari terus melayani bersama kami, HOR Ministry.